Di sini kita dapat melihat bahwa mereka berdua serta penjual sedang berinteraksi membahas mengenai kasus bom bunuh diri tersebut. Ini menggambarkan bahwa adanya ruang dalam bentuk yang universal, dan adanya interaksi sosial antara mahasiswa dan para pedagang. Juga menunjukkan adanya ruang sebagai simbol karena terdapat praktik sosial dikonstruksi oleh masyarakat. Dalam situasi ini, kita bisa melihat ruang dalam bentuk perlintasan antara ruang sosial dan ruang virtual. Ketiga mahasiswa yang sedang berada di dalam odong menuju fakultas sedang memperhatikan ponsel mereka masing-masing. Tampak sedang membaca tweet draft anak Unpad yang biasa berisikan info terbaru dan kekinian di kalangan mahasiswa. Isi dari tweet tersebut masih mengenai kasus bom bunuh diri yang baru-baru ini terjadi. Banyak tweet dan retweet serta komentar yang berisikan opini orang-orang mengenai kasus tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa hal ini menunjukkan adanya ruang yang bersifat terbuka, sebagai interaksi sosial yang mengarah pada kontestasi dan transaksi ideologi atau wacana. Ketiga mahasiswa tersebut sedang scrolling Instagram yang memperlihatkan postingan lambe tubir yang berisikan tentang kasus bom bunuh diri. Di postingan tersebut dikatakan bahwa pelaku bom bunuh diri adalah seorang mahasiswa yang sedang depresi akibat skripsi, hingga melakukan bom bunuh diri. Adanya postingan tersebut bisa memicu masyarakat menjadi percaya terhadap info yang disampaikan, padahal info tersebut belum tentu benar. Hal ini disebabkan oleh adanya stigma masyarakat mengenai akun terverifikasi atau verified dengan jumlah followers yang banyak, bahwa apapun info yang disampaikan melalui akun tersebut adalah benar. Hal ini menunjukkan bahwa ruang dalam bentuk media sosial sebagai sarana untuk meraih dan menciptakan kontrol, dominasi, atau kekuasaan. Hanya melalui sebuah postingan dari akun tersebut dapat melakukan kontrol terhadap masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap kasus tersebut. Beberapa mahasiswa sedang menatap layar laptop mereka untuk melihat kelanjutan berita mengenai kasus bom bunuh diri. Setiap mahasiswa mempunyai pendapat dan pandangan yang berbeda, serta berdiskusi mengenai pendapat mereka masing-masing terhadap kasus tersebut. Ada yang berkata bahwa pelaku kasus bom bunuh diri adalah seorang mahasiswa yang sedang depresi mengenai skripsi. Ada juga yang berkata bahwa pelaku kasus tersebut adalah seorang teroris yang sedang melakukan aksi kejamnya. Mereka memposting pendapat mereka di Twitter. Masing-masing dari mereka menunjukkan bahwa adanya ruang sebagai konstruksi sosial dan representatif, yaitu mereka menjadi representatif terhadap pandangan masyarakat mengenai kasus bom bunuh diri, dan menyatakan keyakinan dan sudut pandang mereka mengenai kesadaran terhadap kasus tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa ruang dalam media sosial sebagai art of performing ourselves, di mana setiap orang berhak dan bebas untuk berpendapat dan menunjukkannya kepada umum. Beberapa mahasiswa sedang melihat postingan di Instagram mengenai foto pelaku bom bunuh diri yang sudah tersebar di media sosial. Mereka sibuk dengan opini mereka masing-masing mengenai siapa pelaku sebenarnya. Sampai saat ini belum ada kejelasan dan kelanjutan mengenai kasus tersebut. Banyaknya opini-opini yang sampai sekarang belum terbukti kejelasannya menunjukkan bahwa ruang dalam media sosial tidak ada batasan yang jelas, atau bisa disebut ambigu juga abstrak. Orang-orang secara bebas beropini dan menyebar foto-foto yang sebenarnya belum tentu merupakan fakta atau kebenaran. Kebebasan berpendapat haruslah disertakan dengan pemahaman akan aturan atau undang-undang yang berlaku. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang sampai saat ini masih mengabaikan aturan mengenai kebebasan berpendapat. Banyak orang yang menyebarkan berita-berita hoaks yang belum terbukti kebenarannya namun sudah dipublikasikan kepada halayak umum. Seperti halnya kasus bom bunuh diri, di mana banyak yang beredar foto-foto yang diduga pelaku, namun belum terbukti apakah foto itu benar. Padahal di Indonesia ada undang-undang yang mengatur mengenai penyebaran berita hoaks yang dicantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, di mana penyebar hoaks akan dikenakan KUHP. Di sini kita bisa melihat bahwa mereka sedang sibuk berdiskusi mengenai kasus tersebut, di mana banyaknya opini yang menjadikan kasus ini semakin ambigu, dan adanya info-info mengenai SARA. Di media sosial, banyak orang yang beropini bahwa pelaku bom bunuh diri adalah seorang teroris yang beragama Islam. Ujaran kebencian terus berlalu lalang mengenai suatu agama tertentu di media sosial, menunjukkan bahwa ruang dalam media sosial menyangkut persoalan gender, kelas, identitas, multikulturalisme, hegemoni dan kapitalisme, serta representasi dalam ruang digital yang semakin kompleks. Ini juga menunjukkan bahwa ruang adalah sebuah perlintasan sosiokultural, interseksi dengan berbagai relasi atau kepentingan, paradoks, dan dinamika. Setelah banyaknya opini yang belum terbukti kebenarannya, akhirnya polisi setempat telah melakukan press release mengenai kejadian kasus tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Asta Anyar di Bandung pada tanggal 7 Desember 2022 lalu adalah mantan narapidana terorisme bernama Agus Sujatno alias Agus Muslim. Opini-opini yang beredar tanpa bukti kebenarannya dalam kasus ini membuktikan bahwa media sosial atau internet ibarat pisau bermata dua.
yang dimana satu sisi menawarkan ruang dan interaksi yang lebih luas, tapi di sisi lain menawarkan visibilitas kita dalam konteks tertentu, terutama kepada golongan minoritas. Dalam kasus bom bunuh diri ini, kita dapat belajar mengenai konsep ruang dalam media sosial. Definisi ruang itu sendiri yang bersifat abstrak, universal, terbuka, yang menjadikan ruang dalam media sosial seperti tanpa batasan. Namun, kita sebagai mahasiswa, sebagai penerus bangsa, haruslah mengetahui batasan yang sebenarnya dalam bermedia sosial. Tidak mengujarkan kebencian ataupun hal yang berbau sara, apalagi menyebar berita hoax. Kita yang seharusnya menetapkan batasan-batasan dalam bermedia sosial itu, dan utamakan kebenaran dan kejelasan berita sebelum menyebarkannya ke publik. Interaksi sosial yang terbentuk harusnya positif dan membangun. Dari kasus ini, jangan biarkan oknum-oknum tersebut mengontrol dan memengaruhi pandangan masyarakat mengenai hal-hal yang terjadi, terutama di media sosial, dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan juga golongan.